Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gue di channel Ngeskrip MR. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah gue ya, kisah saya sendiri. Bagaimana sih saya itu bisa membuat skrip itu? Bagaimana ceritanya kok bisa gitu tiba-tiba membuat skrip? Nah, jadi dulu-dulu itu ya, awal-awal itu saya kenal skrip itu memang dari orang lain gitu. Wah, ini bisa ngehack damage ya, meningkatkan damage, meningkatkan attack speed, meningkatkan move and speed. Nah, itu saya juga download terus pakai seperti itu, seperti teman-teman semua lah. Nah, pada akhirnya lama kelamaan itu ada minat dan ada penasaran yang timbul dari diri saya sendiri, guys. Nah, dari situlah saya mulai mencari-cari tutorial. Tapi karena memang gak ada yang ngasih tutorial yang jelas ya, dan pada akhirnya saya mulai melakukan 3 metode, guys. 3 metode. Nah, yang pertama itu saya mendownload. Yang pertama itu mendownload, kemudian saya mencobanya. Dan ya intinya metode itu gini ya. Mengamati, intinya ada 3 kan ya, ada 3. Satu mengamati, mencoba, mengamati, mempelajari, mencoba. Nah, seperti itu ya. Jadi kita amati dulu nih. Saya download satu script dulu dari orang lain, satu script kita download. Nah, kita amati dulu file apa saja yang diambil dari game Mobile Legends itu. Nah, sampai kita paham betul ya. Oh, jadi file yang ini itu efeknya ke sini gitu. Nah, itu kan setiap script itu ada beda-beda ya, teman-teman. Jadi kalau untuk damage itu, untuk map, kemudian untuk background itu beda lagi, ataupun musik in game itu beda lagi ya, skin gitu itu beda lagi, teman-teman. Jadi ada file-file khusus tertentu ya. Nah, jika setelah menguasai ataupun paham di bagian itunya, lalu lanjutlah ke tahap yang kedua, mempraktekkan. Nah, mempraktekkan itu seperti ini. Kita coba untuk membongkarnya. Nah, disitulah saya mencari tutorial cara membuka file Unity 3D di Exagger. Itu saya dulu itu menggunakan Exagger ya, teman-teman. Dan menggunakan Exagger itu mudah ya. Memang sangat mudah di Exagger itu. Tapi yang sekarang itu, yang tahun 2024, 2023, 2024 itu sudah mentok, gak bisa dibuka lagi. Nah, kali ini tuh kan kita itu lagi nunggu updatean terbaru dari Unity 3D-nya. Tapi belum ada yang rilis juga ya untuk yang terbarunya. Jadi lagi nunggu juga ini. Nah, itu kan dulu itu pakai Exagger terus Unity 3D ya. Aset bundle, pakai aset bundle. Nah, kalau yang sekarang itu saya tuh pakai aplikasi apa tuh yang di komputer tuh ya, LLC, USC ya, USC, WW, apa lupa lagi ya teman-teman. Nantilah kalau gue buka komputer nanti bisa lah gue review lagi. Itu bisa ya. Kalau untuk komputer itu bisa, tapi hanya dikhususkan untuk komputer ataupun laptop 64 bit ya. Kalau untuk 32 bit itu gak bisa menginstal aplikasi pembuka file Unity 3D-nya. Itu di Google banyak untuk aplikasinya, tapi dikhususkan untuk perangkat yang support 64 bit, teman-teman. Oke, dan itulah tahapannya ya. Jadi yang pertama itu mengamati, kemudian mempraktekkan, yang keenam coba. Yang ketiga coba ya. Yang pertama kita amati dulu skripnya, ini bagian mana gitu, fungsinya kemana. Itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau untuk script damage itu ada tahapannya. Itu kan banyak tuh filenya. Nah, yang pertama script damage itu fungsinya untuk ke efek serangan, teman-teman. Efek serangan. Nah, itu saat memberikan serangan itu ada efek khusus. Nah, itu juga berpengaruh ya pada damage, teman-teman. Kemudian pengurangan angka itu beda lagi. Ada pengurangan angkanya berapa gitu. Pokoknya saat dibongkar itu kalau untuk script damage itu ada ininya, teman-teman. Jadi kode-kode kayak gitu ya, kayak codingan lagi, cuma dalam bentuk campuran angka dan huruf. Angka dan huruf ya. Kemudian yang kalau untuk script map, nah yang paling enak itu di script itu ya. Yang paling mudah untuk dipahami itu script sekian, itu yang paling mudah. Soalnya kalau script sekian cuma 3 file, teman-teman. Yaitu file art, yaitu pakaian ya teman-teman, kostum. Kemudian file UI,
UI itu seperti apa ya? Bayangan ya, kayak kalau ya ibaratnya bayangan lah ya. Kemudian file audio yaitu suara, efek skillnya, efek dari skin. Nah seperti itu. Kalau kita memberikan serangan itu efek suaranya apa? Nah itu nanti akan termasuk di situ teman-teman di audio. Kalau UI itu mungkin lebih tepatnya ke bayangan ya, apa ya, penyesuaian ya, ibaratnya lebih tepatnya ke penyesuaian ya, menyesuaikan antara art itu gambar ya, gambar, jadi gambar pakaian hero-nya itu ya, pakaian hero-nya ataupun kostum ya, kostum hero-nya dengan audio itu nanti akan disesuaikan. Nah itu dari UI ya kalau ini ya. Kemudian kalau untuk map itu yang paling mudah map sih, cuma satu file teman-teman, yaitu berada di dokumen ya untuk AI ya, AI ataupun AI ya, AI. UI ya bukan, iya AI ya. AI itu apa ya? Dokumen ya. Tapi cuma dokumen ya teman-teman, untuk file map itu dokumen. Enaknya itu cuma dokumen doang, file dokumen. Nah itu map itu ada di situ teman-teman. Kalau penasaran nanti kapan ya, besok nanti lah ya, pokoknya ada satu saya itu sudah membuat, masih uji coba tapi berhasil ya, cuma masih ada beberapa kendala juga, suka error gitu saat bermain, muncul notif error, kemudian force close, loading kembali, loading masuk game kembali. Nah itu yang gak susah, cuma satu kali sih, waktu saya uji coba itu satu kali mengalami kendala seperti itu. Saat saya coba lagi, coba bermain lagi, itu normal ya seperti biasa, tapi mapnya kebuka gitu, mapnya kebuka teman-teman, mapnya kebuka, kelihatan musuh ada di mana itu ya teman-teman. Itu hanya untuk game MLBB sih. Kalau untuk game yang lainnya saya belum coba ya, ya kemungkinan kedepannya akan saya coba juga seperti Free Fire gitu. Tapi ya memang seperti itu ya teman-teman, resiko untuk di YouTube itu banyak yang kena banned kalau untuk memberikan tutorial ataupun memberikan share-sharenya gitu ya secara langsung. Jadi saya cuma bisa menyebutkan poin-poinnya saja seperti ini. Ya seperti video sebelumnya, saya kasih buat dulu video tutorialnya. Ada yang minta juga, bang, cara buat drone view. Nah drone view itu berada di dokumen map ya teman-teman. Drone view itu mungkin kalau untuk khusus Guardian itu kayaknya tuh untuk meningkatkan tinggi dan rendahnya kamera. Tapi sebenarnya di pengaturan juga ada itu teman-teman, di pengaturan gamenya sendiri, di game sendiri itu ada pengaturannya teman-teman, untuk meninggikan dan ngezoom gitu ya, ya ibaratnya ngezoom sih, meninggikan dan mengecilkan, membesar dan mengecilkan layar, itu ada sebenarnya di pengaturan gamenya ya. Nah kalau untuk map sendiri, map misalkan pengen melihat musuhnya ada di mana, nah itu ada di dokumen, bisa dibongkar ya. Kalau untuk di pengaturan itu gak ada, soalnya memang ilegal ya, kalau untuk script itu ilegal ya, seperti mod APK mod. Tapi kalau untuk script itu resiko bannednya itu lebih sedikit ya. Nah itu ya ya. Oke, jadi dulu itu saya mempelajari script itu melalui Exaggear, menggunakan Exaggear itu untuk biasa. Kemudian saya menemukan lagi yang terbaru, yaitu menggunakan Guardian. Nah sudah saya coba juga, saya sudah pelajari mulai dari cara membuat scriptnya, kemudian cara langsung ya, cara mengekstrak script dari Guardian secara langsung. Jadi kita membuat masuk ke game dulu, bermain dulu, terus pakai Guardian. Nah otak-atik terus save lah, dan akhirnya jadi scriptnya tanpa perlu kita ketik apa dulu gitu. Itu tanpa perlu ketik seperti itu langsung jadi ya. Itu Guardian teman-teman. Wah keren. Tapi harus menggunakan Guardian lagi untuk menggunakannya kembali teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pakai Termux. Nah Termux pernah saya share juga ya videonya, video cara membuatnya itu di video sebelumnya. Itu pakai Termux. Itu yang paling agak rumit ya, kayak Exaggear juga sih rumit ya. Yang paling mudah Guardian ya, tapi ya sayang banget ya kalau Guardian itu susah gampang ya. Susah gampang ya teman-teman. Aduh, oke guys, mungkin ini doang ya. Ya, ini cuma kisah gue aja sih. Cuma kisah gue sendiri gitu.
mulai dari menguasai pembuatan skrip itu gitu tahapannya ya. Yang pertama mengamati, yang kedua mempraktekkan, yang ketiga mencoba. Jadi harus dicoba sendiri dulu efeknya biar tahu. Wah, setelah saya edit seperti ini, efeknya ke sini nih. Kalau ada kesalahan dalam pengeditan, wah efeknya efek sampingnya itu seperti ini. Nah, itu hasilnya teman-teman. Ya, itu juga ilmu ya teman-teman. Jadi ya kita dapat pemahaman baru dari percobaan seperti itu. Itu ya. Tapi ini deh. Saya yakin ya, teman-teman yang ngebat pengen belajar untuk membuat skrip, itu lakukan cara itu aja. 3 cara yang saya sebutkan tadi, yaitu mengamati, mempraktekkan, mencoba. Nah, pasti bisa membuat sendiri teman-teman. Ini ya gak perlu pakai arahan tutorial yang ada membingungkan. Tapi untuk tutorial itu ya cuma bikin panduan aja ya, untuk sedikit mengarahkan aja biar paham ya. Kalau untuk mengamati seperti itu secara otodidak itu pusing teman-teman ya. Kalau gak ada yang mengarahkan itu pusing, bingung. Saya juga wah udah berminggu-minggu gitu bingung, gimana ini, gak paham-paham. Awalnya gak paham-paham, udah bongkar, oh ini gini. Kemudian saya juga itu sempat nyari-nyari, ada dulu itu channel yang memberikan tutorial cara membuat skin tapi detail ya teman-teman. Terus tutorial cara membuat APK mod itu ya, drone view, terus map hack damage itu ada. Tapi sekarang channelnya udah hilang ya, gak tahu kemana. Mungkin ya kena. Nah, kalau untuk script ini saran bagi teman-teman yang sering menggunakan script untuk game. Nah, usahakan jangan sampai kena report dari player lain. Khususnya itu untuk damage dan map hiki ya. Nah, kalau itu bahaya banget. Soalnya kalau satu kali saja kena report mungkin menggunakan chat gitu. Menggunakan chat ya, pakai koas. Itu jangan sampai nanti efeknya itu kena banned secara otomatis. Mungkin ya yang paling beruntung itu selama 30 hari. Yang lebih parah lagi itu sampai bertahun-tahun kena bannednya. Saya sendiri pernah mengalaminya sebenarnya. Nah, itulah teman-teman sedikit kisah saya bagaimana sih tahapan saya menguasai ataupun bisa ya menjadikan diri saya ini menguasai cara membuat script damage. Itu tahapannya ya. Ya, tahapannya simpel. Mengamati, kemudian mempelajari, mempraktekkan. Oke, ya intinya harus ada keinginan untuk belajar ya teman-teman. Pasti bisa. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan dan terus mencoba. Kalau cuma ada kemauan tapi gak mau mencoba, ya kapan bisanya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Dan ya apa ya itulah, jangan subscribe. Jangan lupa subscribe kok, jangan subscribe ya, support lah channel ini biar makin berkembang dan saya juga semakin bersemangat lagi memberikan panduannya ya, baik itu dalam Exagir ataupun memberikan informasi seputar Exagir terbaru ya. Nanti juga ke depannya setelah ada perangkat terbaru nanti akan saya review lagi Exagirnya. Kalau yang ini itu agak gimana gitu ya, udah agak ngelag banget itu HP smartphone saya yang sekarang itu. Oke ya, malah nambah lagi ya. Oke lah, kita akhiri dulu sampai sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya ya, biar saya selalu semangat bikin kontennya dan selalu memberikan pembelajaran yang mungkin bermanfaat ya. Tapi gak tahu lah gimana tanggapan kita semua ya. Kalau menurut teman-teman, wah ini bermanfaat nih untuk saya belajar gitu, mempelajarinya, boleh teman-teman subscribe. Kalau menurut teman-teman, ini agak gak terlalu bermanfaat nih, agak bingung gitu memahaminya ya gimana lah. Saya juga emang gini orangnya ya, kalau ngasih panduan, ngasih tutorial itu kacau ya teman-teman. Jadi amburadul gitu. Amburadul itu ya pagujud. Paham pagujud gak sih? Kalau enggak komen ya teman-teman, pagujud itu apa gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk hari ini. Dan ya, kita besok akan up lagi untuk
Untuk itu ada percobaan script baru, kita akan coba share, tapi itu harap cepat-cepat ya. Soalnya memang gak akan lama ya, akan saya hapus lagi cuma untuk uji coba. Oke guys, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan terhibur dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya bahas kali ini. Ya, semoga memotivasi juga ya dengan pengalaman saya ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.